Oke, baik. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih Selamat kepada Pak Analgin Ginting Munte selaku motivator level 5 dan master trainer yang sudah siap menjadi narasumber di Lidi News hari ini, Pak. Hari ini kita akan bahas mengenai pembinaan generasi muda, Pak. Oke. Itulah tema kita hari ini, pembinaan generasi muda dalam agenda diskusi kepemudaan. Boleh kita kerucutkan khusus ke Karonya. Aku, Bung Adi Mute, dan satu lagi host kita, Nur Hawani Simatupang. Jadi, kupikir langsung saja, Pak. Aku kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Bapak ini selaku master trainer atau motivator level 5, kira-kira Pak, menurut Bapak itu apa tujuan dari pengembangan sumber daya manusia? Kemudian strategi apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan SDM agar berjalan dengan baik, Pak? Oke. Ini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan sekaligus ini ya. Ya, pertama itu kita harus sadarkan kepada generasi muda kita itu untuk tidak berhenti berpikir, untuk tidak berhenti berusaha untuk maju, untuk tidak berhenti di dalam pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu itu sulit. Jadi pada generasi muda kita itu kita harus selalu beri dorongan, beri motivasi bahwa kita harus bergerak maju gitulah ya. Kita harus bergerak maju. Jadi hal yang paling penting kalau kita berbicara mengenai generasi muda kita itu adalah semangat untuk berkarya itu harus tetap ada. Ya, semangat untuk berkarya itu harus tetap ada. Itu satu. Yang kedua, dia harus percaya bahwa siapapun dia, generasi muda ini maksud saya dari mana asalnya, apapun pendidikannya, itu bisa untuk maju gitulah, bisa untuk sukses gitulah ya. Tempat, pendidikan, dan katakanlah uang, bukan itu yang menentukan seseorang untuk maju. Tapi ketika semangatnya ada, ketika idenya ada, ketika kemauannya ada, maka siapapun akan maju. Jadi generasi muda kita itu jangan berhenti berpikir ya, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti membuat sebuah dream, sebuah impian, sebuah visi yang perlu dia wujudkan. Saya kira itu dulu, John. Silakan. Oke, siap Pak. Selanjutnya mungkin Nur Hawani bisa kasih beberapa pertanyaan juga, Sarinah Nur Hawani. Baik, terima kasih Bung atas waktunya. Saya mungkin akan bertanya kepada Bapak Analgin Ginting. Yang pertama itu pembinaan generasi muda sangatlah penting di kalangan masyarakat. Menurut Bapak, wadah apa yang bisa memajukan membangun generasi muda Indonesia emas? Mungkin sekian Pak. Ya, sebenarnya itu yang sudah ada kan Karang Taruna. Dari Karang Taruna itu bisa maju. Kemudian, ini kita berbicara di tingkat desa lah ya. Kalau saya selalu terpikir, karena saya juga dari desa, desa itu sebenarnya banyak sekali potensi. Potensi untuk maju dalam bidang apa? Mari kita lihat. Dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dalam bidang budaya. Kalau khusus di Tanah Karo, itu adalah bidang pertanian. Dalam bidang pariwisata. Ini aja udah bagus sekali nih ya. Udah bagus sekali nih. Belum lagi kalau kita berbicara, bersama pemerintah ya, bersama pemerintah desa. Bahkan bersama partai-partai politik. Wih, banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk pembinaan generasi muda kita. Makanya seperti saya katakan tadi, yang paling penting generasi muda itu jangan berpikir fatalistik. Fatalistik itu gini, aku cuman begini, cuman tamat SMP, cuman tamat SMA, aku tinggal di desa. Ya udahlah, disinilah aku sampai tua, disinilah aku sampai selamanya. Pikiran-pikiran seperti itu, ini perlu sekali untuk kita hilangkan dalam diri generasi muda kita. Lalu kembali ke pertanyaan Nur Hawani tadi, apa wadahnya untuk pembinaan generasi muda? Ya menurut aku itu banyak sekali ya.
Banyak sekali, banyak sekali. Olahraga, seni, budaya, pertanian, pariwisata, belum lagi misalnya pendidikan, dalam bidang pendidikan, NGO, LSM, media, seperti yang kalian buat ini. Banyak sekali ide-ide yang bisa dipakai untuk pembinaan generasi muda kita itu, baik yang di kota dan juga terutama di kecamatan, di desa, dimanapun mereka berada. Itu bagus sekali, ya, dan banyak sekali wadah. Berarti Bapak melihat Bisa kita lakukan. Ya. Berarti Bapak melihatnya ini dari sumber daya alamnya, maksud Bapak ini salah satunya, Pak, ya? Dari sumber daya alamnya. Itu kalau Tanah Karo itu tuh luar biasa itu. Luar biasa sekali. Baik sumber daya untuk pertanian, sumber daya untuk pariwisata, ya, dan juga sumber daya untuk menjadi pusat-pusat kebudayaan, sumber daya, banyak sekali lah. Banyak sekali. Banyak. Iya. Nah, betul. kemudian Pak, dari pernyataan yang Bapak bilang tadi, kemudian hal-hal apa saja yang menurut Bapak ini harus kita perhatikan dalam pengembangan SDM ini, Pak, sumber daya manusianya? Yang paling penting ada niat untuk membangun generasi muda ini. Ada niat untuk membangun generasi muda. Kemudian yang kedua adalah ada fleksibilitas daripada orang tua, daripada pemerintah, pemerhati, siapapun dia itu, untuk membangun generasi muda itu, dan generasi muda itu harus menjadi subjek. Maksud saya jadi subjek adalah bangunlah mereka sebagaimana mereka menginginkan mereka dibangun itu, gitu. Jadi pembangunan itu kan bukan membangun mereka melalui persepsi saya, persepsi orang lain, tapi dibantu mereka, ya, dibantu mereka membuka kesadarannya, menggugah niatnya, menggugah inspirasinya, supaya mereka punya pikiran. Karena begini, Jun, setiap orang itu hanya dialah yang tahu sebenarnya apa yang ingin dia raih. Hanya dia yang mengetahui persis kemana dia ingin pergi. Nah, hanya barangkali pikiran-pikiran generasi muda kita ini adalah nggak sampai ke situ. Nggak sampai ke situ. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka ini, katakanlah, nggak kepikir apapun gitu ya, nongkrong di kedai kopi, nongkrong di lapo tua, nongkrong di tempat-tempat yang biasa sesama orang yang berperilaku sama setiap hari. Tentu kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang yang punya ide, ya maka kita sendiri pun nggak punya ide. Nah ini dia, jadi harus diputus nih rantainya dalam generasi muda kita ini, dengan tujuan apa? Supaya mereka itu sadar bahwa mereka punya potensi yang banyak dan berusahalah untuk maju, ya, berusaha untuk maju. Katakanlah mereka itu tetap tidak ingin keluar dari Tanah Karo misalnya, ya, ini pemuda Karo nih. Oke, kalau kamu tidak mau keluar, itu potensi yang kita lihat adalah pertanian dan pariwisata, ya kan? Coba dikembangkan. Tapi kalau mereka mau keluar, ini saya lagi di Kalimantan ini di sini tenaga-tenaga panen itu selalu dibutuhkan oleh perkebunan, selalu dibutuhkan. Perkebunan itu berusaha untuk mencari tenaga-tenaga panen. Saat ini adalah kemana? Ke NTT. Ke NTT, siapa saja yang mau diajak, gitu kan? Nah, ini generasi muda kita jangan-jangan nggak ada info. Kalau ada info, maunya ada pusat-pusat informasi untuk generasi muda kita ini, dan seharusnya itu kan di desa, ya. Nah, ini mereka bisa di sini untuk direkrut menjadi mandor-mandor di perkebunan kelapa sawit misalnya. Itu bagi yang mau merantau ke Kalimantan, keluar dari Tanah Karo. Tapi kalau mereka itu tidak mau keluar dari Tanah Karo, wah itu bagus sekali. Wisata kita, pertanian kita, itu bisa dikembangkan. Kemudian kalau mereka ingin berprestasi dalam bidang olahraga, seni, budaya, seperti saya katakan tadi, katakanlah wisata, ya, wisata. Ini kan pelaku wisata di Tanah Karo ini sangat dibutuhkan, terutama yang mempunyai karakter yang mau melayani, kan, Jun? Mau melayani. Satu lagi yang paling penting itu adalah jangan baru bekerja beberapa saat langsung ingin mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah ini perilaku instan yang muncul dalam benak mereka itu karena melihat contoh-contoh dari orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior. Ini juga harus kita putuskan lah. Ini harus kita putuskan. Pemikiran seperti ini. Maksud Bapak tadi ini harus membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri masing-masing pemuda itu, gitu ya Pak ya? Bukan dari versi Bapak, tapi yang ada dalam diri setiap pemuda itu, gitu Pak? Iya, iya. Mungkin sedikit Pak dari penjelasan Bapak tadi. Kiranya kan Pak, anak muda zaman sekarang
itu kadang tidak tahu apa potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Bapak, bagaimana Bapak selaku tokoh masyarakat bisa mengajak anak muda tadi yang tidak tahu potensi sebenarnya dirinya itu seperti apa gitu? Mungkin itu Pak. Ya, memang itu di titik awalnya itu harus ada media untuk memberi kesadaran bagi mereka. Dan mereka sudah tergabung dalam Karang Taruna. Ya kan? Karang Taruna itu dicatat di desa. Kepala desanya atau perangkat desanya atau tokoh-tokoh masyarakat desanya itu yang berpikir gitu ya. Itu yang berpikir, itu yang meminta kepada Pemda, kepada camat atau secara informal kepada kita ini, kepada Arjun atau siapa saja gitu ya, untuk berbincang-bincang dengan mereka. Nah, yang ada hari ini, yang ada saat ini, mereka hanya berbincang-bincang di kedai kopi gitu ya. Apa yang mereka perbincangkan di kedai kopi coba? Apa yang mereka perbincangkan di kopi? Saya rasa sesuatu yang bagaimana mendapatkan duit secara instan, ini kan nggak ada ya. Semua harus ada proses. Semua harus ada proses. Jadi langkah pertama, setiap desa itu seharusnya itu mendata berapa Karang Tarunanya. Berapa tamat SMA-nya, berapa tamat SMP-nya, berapa yang tamat SD-nya, berapa yang udah lulus perguruan tinggi tapi masih nganggur gitu ya. Dan ini dikomunikasikan kepada siapapun, pada kita juga bisa ya. Pada saya misalnya, saya udah berapa kali juga memberi tawaran kepada pada desa Haji Buhara, pada desa Barus Jahe. Saya udah bilang, ayo kalau kalian mau membangun generasi muda ini, saya siap. Misalnya seperti itu ya, saya siap. Jadi ini dia. Menyadarkan itu memang paling penting. Tapi saat ini juga kita sampai kepada situasi begini, Jun dan juga Anes ya, bahwa siapapun yang datang ke desa dengan niat untuk menolong Karang Taruna tadi, itu langsung dicurigai. Apa maksudnya ini? apa keinginannya ini gitu kan, padahal kita punya niat yang tulus, yang ikhlas. Kita ini nanti saya harap itu setiap desa itu perlu didata, itu jumlah Karang Tarunanya, jumlah generasi mudanya, jumlah anak sekolahnya ya, yang kita perlu membangun sebuah wadah bincang-bincang gitu ya, untuk membangun kesadaran dan juga memberikan info-info apa yang bisa kita berikan sama mereka, bahkan apa yang kita tahu ya, info apa yang kita tahu yang bisa juga berguna bagi mereka. Itu saya kira menjawab pertanyaan Boru Simatupang tadi itu. Sangat bagus Pak. Lanjut. Mengenai pendidikan, yang kita tahu pendidikan itu untuk anak muda sangatlah penting. Walaupun tadi Bapak mengatakan bahwasannya walaupun dia tidak tamat sekolah SD, SMP atau bahkan tidak sampai ke jenjang kuliah, mungkin nggak itu Pak berpengaruh kepada pencapaian mereka gitu. Misalnya kalau kita nggak punya ijazah SMA, kita kan nggak bisa untuk mengelamar kadus gitu Pak. Itu berpengaruh penting nggak menurut Bapak?